mana mereka itu berkontroversi? Konteks itu untuk apa? Konteks itu untuk membatasi masalah. Konteks itu bisa berupa di Lirboyo tahun 2018 pada momen 212. Itu pembatas. Yang namanya artikel kecil gak bisa ad-dunya wa mafiyah itu dibahas. Sudah ada sudut objek formalnya, juga ada konteksnya. Kita beda konteks, kemungkinan besar kesimpulannya juga akan berbeda. Pak, saya mau membahas tentang kontroversi siapa kayak gitu, tapi di mana? Di televisi TVRI misalnya. Ya, batasannya di situ aja. Gak usah kemana-mana. Oke ya, untuk judul kita sepakati, jangan pernah kalian membuat judul dengan hanya menampilkan objek material saja. Untuk pengelola jurnal di mana ini? Ini mana yang pengelola jurnal? Pengguna? Oh, Bu Muna, pengelola jurnal itu. Reviewer itu melihat kayak gitu, judulnya hampir murah ya. Kalau yang di bawah coba, ketika Al-Quran bertemu modernitas, kapan bertemunya? Ya. Penerimaan pemikir kontemporer Islam dalam konteks kebebasan beragama. Lama-lama tambah burung aja kacamata kita ini ya. Tambah tua ya. Sudah mulai menua. Ayo kita tebak-tebakan lagi. Tes lagi. Yang mana objek formalnya? Hah? Mana? Ketika Al-Quran gak kelihatan. Yakin? Oh iya ya. Nah, agak digedein dikit. Lebih besar. Geser. Gak bisa digeser ya? Oh gak bisa ya. Ketika Al-Quran bertemu modernitas, penerimaan pemikir kontemporer Islam dalam konteks kebebasan beragama. Yang mana? Saya kan tanya tadi kemarin kan, saya dikasih waktu berapa jam, bisa sampai jam malam kita sampai kesimpulan kan masih jauh, ini baru judul. Kita bicara judul sudah 1 jam lebih. Ayo. Yang mana objek formal? Yang mana? Ayo. Hah? Penerimaan. Ya. Penerimaan. Bukan penolakan kan? Kita mau bicara penerimaan atau penolakan? Yang namanya jurnal itu, artikel jurnal itu berbicara tentang kesuksesan atau kegagalan. Hanya itu sebenarnya. Dalam bentuk apapun artikelnya. Sukses apa enggak? Nerimo atau nolak? Itu saja yang diceritakan. Kalau tidak berbicara tentang kesuksesan seseorang Gajah Mada, itu tentang kegagalan dia. Penerimaan ya sebagai objek formal. Objek materialnya mana? Kebebasan beragama. Ya, mungkin agak mundur dikit. Konteks kebebasan beragama, yakin sudah jelas ditulis di konteks. Hah? Pemikir kontemporer tentang
pemikir kontemporer Islam dalam konteks kebebasan beragama. Siapa saja pemikir kontemporer Islam, kita lihat di dalam. Itu apa? Pemikir kontemporer itu apa? Objek material. Kemudian konteksnya ya sudah jelas kan, sudah cetak wela-wela dikasih konteks kebebasan beragama. Terus kata ketika Al-Quran bertemu modernitas itu apa? Apa itu? Kok ada itu ngapain Pak? Itu pemanis ya. Biar kelihatan catchy judul. Itu pemanis sebenarnya. Ya kalau kita beli es teh yang di pinggir jalan kan ada pemanis-pemanisnya dikit ya. Makanya bisa sampai apa gelas besar. Kalau di rumah kita ya, saya nggak tahu di sini ada nggak. Ada juga paling ya. Ya, itu sebenarnya pemanis biar kelihatan catchy eyes, biar kelihatan asik ya, seperti itu. Dari agama ke kearifan lokal, titik 2. Nah itu dari agama ke kearifan lokal ini cuman clue-clue aja. Oke, bisa dimengerti ya? Kok diam? Mengerti nggak? Kalau nggak ngerti kita nggak beranjak ini dari judul. Ini baru judul ini. Masih ada 33 paragraf setelah itu. Ya, jangan khawatir, insya Allah sampai tengah malam kita selesai. Hah? Ya. Itu baru judul. Oke, kita kembali kepada slide. Kita masuk kepada oke ya, yang namanya judul harus ada objek formal, objek material, dan konteks. Yang namanya artikel harus ada satu pesan, apa yang mau dikatakan di dalam artikel kita. Jadi kalau kalian mau bikin makalah, biasakan kayak gitu aja, biar dosen kalian itu naksir dengan makalah. Bagus masih lagi nulis ya. Kalau kalian masih belum berubah, itu saya harus datang lagi ke sini. Kira-kira seperti itu. Ya, ini kita berbicara tentang sisi yang sebelah kiri. Sisi sebelah kiri itu adalah isi dari pendahuluan. Isi dari pendahuluan. Pendahuluan itu yang dibicarakan yang pertama adalah fenomenanya, isunya. Itu paragraf pertama. Isunya. Fakta sosial. Apa yang unik, apa yang menarik ditaruh di paragraf pertama. Kalau kalian memang kesulitan nyari paragraf pertama, ketik aja dulu mulai dari Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, bla bla bla, sampai ke bawah, pindah paragraf, mulailah ke paragraf ini. Karena kan kadang mesin kita itu kalau disuruh langsung panas susah ya, ya kan? Ya enggak sih? Atau cuman saya yang mode tua? Karena motor sekarang ini kan beat ya, bisa langsung mencolot-mencolot. Kalau dulu Honda harus dipanasin dulu, jalan itu pelan dulu ya, baru kemudian setelah itu panas bisa ngebut-ngebut. Ya. Gayanya kadang-kadang kan kita butuh pemanasan, sehingga kemudian Al-Quran merupakan, hadis merupakan, asbabun nuzul merupakan bagian dari ulumul Quran yang harus dipelajari oleh setiap sivitas akademika Al-Quran. Itu wis tahu. Ya kayak gitu kan. Jangan bikin kalimat-kalimat yang sifatnya common sense, yang semua orang tahu itu nggak usah bikin. Kalimat common sense itu kita hindari. Terutama untuk kalimat pertama. Harus ada kalimat shocking yang menghentakkan.
Ya. Coba jenengan punya tema apa? Siapa namanya Pak? Ustaz Naim, Ustaz Naim. Naim pakai ain atau pakai hamzah? Naim itu turu terus ya. Naim. Iya kan? Ya, apa judulnya? Perkawinan menggunakan weton. Terus konstruksi sosial perkawinan dengan menggunakan metode hitung weton di masyarakat Jawa. Ya, itu judul konstruksi. Kalau konstruksi itu pakai perspektifnya siapa nanti, itu yang perlu dicari. Pakai Peter Berger tentang sosiologi pengetahuan. Nah, ini kawan-kawan IAT agak berat ya, misalnya harus dosennya kan. Tapi itu juga tidak disebutkan ya. Tapi kalau konstruksi kita ingin melihat bagaimana sih struktur bangunan dari weton, keserbawetonan dan akibat-akibatnya. Maka apa yang ingin kita sampaikan kepada dunia, bahwa masyarakat Jawa sebagai masyarakat yang dipengaruhi, masyarakat Muslim Jawa yang menjadi sebagai masyarakat yang dipengaruhi oleh cara berpikir Jawa, ternyata dalam melaksanakan ritus perkawinan atau ritus peralihan atau ritus pernikahan itu menggunakan alat-alat hitung sendiri untuk apa? Misalnya untuk menyelamatkan agar pernikahan berjalan lancar, agar samara, agar pasangan yang menikah mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kalimat pertama. Ya. Orang Jawa mungkin banyak yang tahu, Gus tahu, tapi orang luar nggak tahu Mas. Pembaca kita itu bukan cuma orang Jawa, orang Ambon, iya toh, ada wetonnya ternyata ya. Ya. Itu kalimat pesan utama ditaruh di kalimat pertama. Bagaimana membuat kalimat shocking? Kalimat shocking atau yang menghentakkan orang atau membuat orang bertanya-tanya adalah kalimat yang ada ternyatanya, enggak? Ada unsur ternyatanya. Perkawinan yang selama ini dilangsungkan dalam hukum Islam ternyata dikonstruksi secara berbeda ketika Islam masuk dalam masyarakat Jawa. Itu bisa menjadi pesannya. Itu kalimat pertama yang bisa kita pakai sebagai shocking sentences. Kalimat penting, kalimat yang menghentakkan pikiran, kalimat yang bikin orang bertanya-tanya, oh iya, misalnya kayak itu, tenane kan kudune istihara kok weton. Iya kan? Atau kita bikin istihara yang selama ini menjadi salah satu mekanisme bagi kedua calon mempelai dalam melangsungkan rencana pernikahan mereka di masyarakat Jawa diubah
dengan menggunakan pitung misalnya. Itu sudah bisa jadi 3 artikel dengan pesan-pesan utama seperti itu. Masyarakat Jawa sebagai masyarakat yang dibenar, ini sebenarnya bisa nggak sih kita, Mas Taza, saya ngomong terus sana ngetik pakai Google Doc maksudnya, jangan kamu yang ngetik. Oh ya, iya, enggak juga sampai coba. Jadi kalau mic-nya sound-nya bagus, saya kira ini sound-nya bagus saya kira. Jadi sampai mana tadi? Masyarakat Jawa yang dikenal sebagai masyarakat yang oleh Ben Anderson sebagai masyarakat yang sinkretik, dalam proses-proses ritualnya selalu melibatkan cara-cara tradisi dan tradisi yang itu merupakan warisan dari agama Hindu dan Buddha. Kita tunjukin pakai itu bawah, Mas, di alat-alat tools, alat ya, bantuan apa ya, harusnya ada voices. Enggak, kayaknya di sekitar kanan, di bantuan apa sih? Enggak ada stand di alat biasanya. Kok enggak ada ya? Di bawahnya terjemah dokumen biasanya ada di situ. Ada yang pernah mempraktekkan nggak? Kalau kita malas ngetik, pakai Google Doc, ngomong sendiri. Itu. Tapi kenapa hari ini tidak ada dia? Biasanya setelah kutipan itu tools, biasanya situ di tools ya, itu kenapa tidak ada? Enggak, biasanya saya ada. Saya baru seminggu yang lalu pakai. Coba dicari dulu. Oke, kalimat pertama itu apa? Kalimat pertama apa? Isu sosial, isu fakta sosial. Itu yang harus kalian tulis. Jangan kemudian nariknya kelamaan sehingga panasnya lama kan. Ya. Jadi langsung to the point. Apa sebenarnya yang mau dibahas? Paling enak kalau kita menulis artikel itu pasti paragraf pertama itu apa? Kita bikin kalimat pertama di setiap paragraf. Itu enak gitu. Jadi setelah itu kita nulis itu gak perlu mikir, tinggal cari kayak borang. Ini MOU ini. MOU buktinya apa? MOU buktinya apa? MOU buktinya apa? Karena di setiap paragraf itu itu berjalan. Topik sentence, detail sentence dan apa? Supporting sentence, detail sentence dan concluding sentence. Itu semua ada di setiap paragraf. Harus ada. Gak ada ya, Mas? Jadi coba ke jurnal aja tadi. Yang mana? Ya, coba.
PDF-nya. PDF. Kita paragrafnya, pendahuluan itu cuma 4 paragraf biasanya, 4-5 paragraf. Ini jurnal yang akan menjadi standar dalam penulisan, di dalam penulisan artikel-artikel di prodi kami S2 IAT. Semuanya kayak gitu. Lama ya. Jadi paragraf pertama isinya apa tadi? Fakta sosial. Paragraf kedua isinya adalah fakta literatur, gap literatur, ternyata dalam literatur. Tadi kan ternyata dalam fakta sosial ya. Jadi untuk membangun gap, kan yang namanya riset itu harus berangkat dari masalah, gap. Ada kesenjangan antara idealita dengan realita. Ada kesenjangan antara das Sein dengan das Sollen. Ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Kudune kaya ngene, dadine aku entuk kaya ngene. Misalnya ya. Kudune aku entuk wong ganteng, dadi kaya piye? Misal ya. Jadi kayak gitu. Harus ada unsur ternyata. Keberagaman tafsir mengenai Nabi Adam dan Hawa dari surga seringkali memunculkan masalah dalam pemahaman masyarakat. Masalah apa? Kita cari kan? Kita cari. Kurangnya pemahaman mengenai multitafsir menyebabkan pandangan yang absolut terhadap satu penafsiran tertentu. Buku-buku kisah para nabi untuk anak-anak seperti kisah teladan nabi. Ini buku-buku ini bukti ya, yang harus kita tentukan. Evidence, points, evidence, reasoning, evidence dan conclusion. Tuh, buku-buku kisah para nabi Adam bla 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 secara tegas bahwa menyatakan bahwa Adam dan Hawa termakan bujuk rayu iblis. Buku-buku ini kan masih evidence. Buku-buku ini menyajikan narasi yang sederhana dan absolut tanpa memperkenalkan berbagai perspektif tafsir yang ada. Penafsiran ini didominasi dalam literatur yang dikonsumsi oleh masyarakat bla bla bla. Jadi kayak gitu. Kita tunjukkan. Terus ke bawah coba. Ini perspektif ini ya. Perspektif literaturnya. Coba ke bawah lagi sedikit. Yang di atas itu masih belum diskursus literatur. Itu masih fakta sosial. Ya, masih fakta sosial. Jadi masih penulisnya itu masih merasa kurang nambahin fakta sosial. Yang ketiga ini, paragraf ketiga, diskursus mengenai kisah Nabi Adam bukanlah hal baru di dunia akademis. Ya, itu klaim kita. Paragraf pertama, kalimat pertama biasanya berisikan banyak klaim-klaim. Ya, bisa saja itu overclaim. Maksudnya overclaim itu ngada-ngada ini kayak gitu kan. Kadang-kadang. Jadi diskursus mengenai kisah Nabi Adam bukanlah hal baru di dunia akademik. Bahkan dalam satu dekade terakhir diskursus ini masih marak dikaji. Siapa yang ngaji? Najib misalnya mengkaji kisah Nabi Adam dengan pendekatan tematik, sementara Bustamar mencoba mengelompokkan ayat-ayat kisah Nabi Adam secara kronologis. Jadi dijelaskan ini di dalam satu paragraf ini banyak literatur. Kita lihat bawah ya. Itu ada berapa referensi. Karena studi literatur. Kemudian mencari gapnya juga. Coba di bawah ya. Sedangkan dalam ranah media, kajian mengenai Nabi Adam masih minim dilakukan oleh para akademisi. Padahal dewasa ini media sosial seperti YouTube berkembang pesat. Oleh karena itu penulis
merasa perlu mengkajinya. Ya, sebenarnya kan kata penulis merasa perlu mengkajinya tidak harus ada. Tapi kan kalau ini dibuang nanti sama semua repot deh nanti. Ya, jadi satu warna. Memang ini jurnal agak satu warna cara menulisnya. Seperti itu. Maka kemudian berpijak dari penelitian yang terdahulu. Jadi paragraf kedua itu adalah isinya literatur-literatur. Literatur-literatur yang sudah ada tentang materi yang mau kita kaji. Sejauh ini kajian mengenai pernikahan dengan menggunakan cara-cara yang melibatkan hubungan ya. Sejauh ini hubungan mengenai pernikahan dengan tradisi lokal menjadi satu kajian yang banyak dilakukan. Kita melihatnya seperti itu. Kalau kita mau berbicara tentang Pitung ya tadi, selama ini hubungan antara pernikahan dengan tradisi masyarakat lokal dibicarakan dalam 3 kajian besar. Lukito misalnya, Ratno Lukito dalam Lukito memperlihatkan bahwa adat menjadi satu bagian yang dapat diperhitungkan dalam membangun sisi legalitas perkawinan ketika sisi kajian yang mengkaji tentang pernikahan di masyarakat adat tertentu dan lain sebagainya. Nasution misalnya, Khairuddin Nasution membahas sisi yang lain. Kemudian siapa? Jawas misalnya, Jawas memperlihatkan bahwa bla bla. Kita tunjukkan itu literatur itu. Kemudian setelah itu kita kunci di belakang kajian yang memperlihatkan bahwa Pitung menjadi satu sebagai salah satu bagian yang dilibatkan dalam proses pernikahan menjadi satu kajian yang masih belum mendapatkan perhatian dari para peneliti. Kajian yang dilakukan oleh A memang melibatkan Pitung sebagai salah satu hal yang menentukan di dalam pernikahan, tetapi dia si A hanya berbicara sisi ini. Kajian sisi yang mau saya lihat ini menjadi satu kajian yang masih dilupakan. Itu caranya kita mencari gap literatur. Kita harus bilang itu. Kalau gak ada itu gak ada gunanya kita memperlihatkan display literatur yang panjang kali lebar itu tanpa dikunci dengan gap itu. Itu seperti telah pustaka. Telah pustaka gak dibiarin saja ya. Ini si A, B, C sampai Z ngomong, terus bariku ditinggal di batik. Terus itu apa? Kan kita harus kunci. Itu paragraf kedua. Kajian tentang kajian tentang kitab tafsir yang membicarakan lokalitas dalam setiap pengarang, dalam yang dilibatkan oleh pengarang mengenai dimensi kebudayaan dan lokalitas di masing-masing negara di mana penafsir itu hidup, merupakan satu kajian yang jarang dilakukan. Kan tafsir itu kan biasanya global ya, banyak. Di Al-Iqlil ada tahlil dibahas, tradisi apa dibahas. Jadi tentang pengaruh budaya Jawa di dalam Al-Iqlil, di dalam kitab tafsir Al-Iqlil ini. Jadi harus seperti itu kita klaimnya tapi harus benar, jangan asal.
ini beneran enggak saya bilang kayak gini, ini ngarang ini kayaknya. Akhirnya jadi overclaim kalau seperti itu. Masih semangat? Masih paragraf 2. Masih 31 lagi. Kita kan ngaji itu satu putaran tasbih ya. 33 paragraf. Satu artikel itu minim 33 paragraf. Baru 2 la ilaha illallah baru 2 kali. Sampai di sini paham? Paham nggak? Hah? Awas kalau menulisnya nanti masih dengan cara-cara lama. Kita tinggalkan cara-cara lama ya. Kemudian paragraf ketiga itu berbicara tujuan. Berbicara tujuan yang itu dirumuskan dalam rumusan masalah. Tulisan ini melengkapi kekurangan studi yang telah diperlihatkan. Sejalan dengan itu, tulisan ini memperlihatkan 3 hal penting yang melandasi penggunaan pitung di dalam masyarakat Jawa. Atau sejalan dengan itu terdapat 3 hal, 3 pertanyaan penting yang melandasi fokus kajian ini. Pertama, bagaimana konstruksi pitung dalam tradisi pernikahan Muslim masyarakat Muslim Jawa ya, Muslim Jawa. Kemudian yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi? Ya, setiap orang itu kan punya masa lalu dan masa depan ya. Ya enggak sih? Ya kan? Masa lalu kalian indah enggak? Hah? Indah. Alhamdulillah. Oh, buruk. Semoga masa depannya juga cerah. Ya, kalau kalian masa lalunya itu indah, kemudian masa depannya juga indah, berarti nikahnya memang sama indah. Namanya maksudnya, namanya indah ya. Jadi hampir lucu ya. Ini kayak stand up comedy ya, sesuai. Jadi mana tadi? Paragraf 3 itu isinya paragraf tujuan yang perlu kawan-kawan perhatikan dalam menulis pendahuluan. Jangan pernah meninggalkan bagian tujuan. Jangan pernah kita tidak jelas sebenarnya kue iki ape ngopo karo artikel ini. Ape diapakno misalnya kan kayak gitu. Gak jelas, ghairu jalis. Kayak saya berdiri terus, ghairu jalis ya. Gak duduk. Jadi ya beda ya. Mereka gak ketawa berarti gak paham berarti. Ya sebenarnya jokes, tapi memang karena level umur yang berbeda dan dimensi penguasaan bahasa yang tidak sama, susah ya dia. Sehingga kemudian jokesnya jadi gak lucu ya. Sampai mana tadi? Bukan ghairu jalis. Apa? Jangan pernah kita meninggalkan tujuan di dalam artikel. Ngopo? Dan jangan pernah membiarkan tujuannya itu tidak clear. Enggak. Oh, sebenarnya ini masih ragu-ragu. Oh, apa sih? Kita menjelaskan pendahuluan panjang kali lebar sampai 8 paragraf, 10 paragraf, gak ada pertanyaannya sama sekali. Tujuan itu bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk pernyataan. Kalau kita sudah riset, itu paling enak memperlihatkan bukti-bukti. Tulisan ini memperlihatkan bahwa kayak gitu. Tulisan ini melengkapi studi yang telah ada. Sejalan dengan itu, tulisan ini memperlihatkan 3 hal penting bagaimana masyarakat Jawa yang selama ini dianggap sebagai masyarakat Muslim, tetapi dalam praktiknya
menggunakan pitung sebagai salah satu alternatif dalam menentukan dan meramalkan kebahagiaan pasangan yang akan menikah. 3 hal tersebut pertama apa? Aku gak ngerti ya, orang riset kok ya. Ya, 3 hal itu apa? Cari 3 bukti mas bahwa masyarakat Jawa itu senang pitung atau apa. Pertama apa? Kalau enggak, kita bikin pertanyaan. Ya, gimana pertanyaannya? Pertanyaan itu ada berapa sih? Ada 5. Nah, apa saja yang itu? Yuk. Itu pertanyaan reportase. Kalau kita mau wawancara, jangan lupa 5W1H. Ya, itu reporter kita itu. Tetapi kalau dalam penelitian ada 3 bentuk pertanyaan. Setidaknya itu. Pertanyaan yang sifatnya deskriptif. Deskriptif itu bagaimana bentuk-bentuk pernikahan dengan model pitung dilaksanakan di masyarakat Muslim Jawa. Kemudian yang kedua, faktor kritis. Pertanyaan kritis. Tadi kan saya sudah bilang kita punya latar belakang yang kita setiap orang memiliki latar belakang yang entah itu buruk atau sejarah masa lalu. Kita punya masa lalu yang buruk, baik, indah dan lain sebagainya. Kritis itu bertanya ke belakang. Kita bertanya tentang motif, faktor, alasan, apa faktor yang melatar belakangi, yang melatar belakangi penggunaan pitung sebagai salah satu faktor dalam menentukan pernikahan. Kemudian yang ketiga, sudah ada 2 ya. Apa tadi? Deskriptif, kritis. Oke. Deskriptif dan kritis. Yang ketiga adalah transformatif. Ini untuk anak S1 tidak usah juga gak apa-apa. Pertanyaan cukup dari deskriptif ke kritis. Kalau transformatif, kita berbicara tentang implikasi, tentang dampak, masa depan. Ya. Kalau kritis ke belakang, masa belakang. Kalau dak budih itu masa depan atau ke belakang? Bahasa Maduranya dak budih. Yang bener. Dak budih tak nyaman, dak budih gitu kan? Belakang maksudnya belakang gimana? Faktor tak nyaman dak budinya. Ayo, kita bilang dak budi tapi sebenarnya ke depan gitu kan? Iya enggak sih? Engki tak iya. Dak budi tak saya dak budi sih misalnya ya. Bahasa saya pernah mondok jadinya bahasa Madura Situbondonya ada. Tak saya dak budi ke ajunan. Dak budi. Bayangkan. Kan bahasa Indonesia gimana? Nggak ada, nggak enak di belakangnya. Kenapa? Gimana? Bahasa Indonesia yang macam mana tuh? Nggak enak ke depannya ya. Nanti ke depannya itu nggak enak genjenengan. Bukan dak budi nggak enak ke belakangnya ya. Emang Pak Yai mau ke belakang? Ke belakang lagi-lagi kan toilet bisa. Lain sebagainya. Jadi faktor itu adalah masuk pada pertanyaan kritis. Kalau ke depan itu bertanya tentang
transformatif. Transformatif itu implikasi, dampak, efek, strategi, apalagi model, ya. Bagaimana menciptakan model pitung pernikahan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam misalnya, ya. Kita bisa mencari model ini nggak harus dibuang, ini sebenarnya ini bagus, ini kearifan lokal yang nggak dimiliki oleh orang lain, ini harus dipertahankan misalnya. Banyak sumber yang bilang kayak gitu. Terus merekonstruksinya gimana biar nggak syirik misalnya, ya.